Untuk melihat sebuah benda yang terletak di suatu tempat, seseorang membutuhkan kacamata plus. Meski lensa mata sudah berekomendasi maksimum. Tanpa kacamata, bayangan benda itu terletak di titik-titik. Ini adalah materi tentang optika geometri dengan subbab tentang cacat mata. Nah, di sini karena dia orang itu membutuhkan kacamata plus, kalau dia kacamatanya plus nanti berarti dia penderita hypermetropi. Jadi hypermetropi itu artinya adalah rabun dekat. Ya, rabun dekat itu tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya dekat. Dekat itu artinya ya lebih jauh dari 30 cm dikit ya. Kemudian nanti itu dia rabun tuh. Sampai jarak berapa senti bisa 1 meter gitu ya. Nah, baru lebih dari 1 meter dia bisa melihat dengan jelas. Nah, hypermetropi ini kejadiannya seperti ini ya. Misalnya ini ada mata, bola mata, terus di bola mata ini kan ada bagian mata yang disebut sebagai lensa mata ya. Jadi kalau mata normal itu misalnya dia melihat suatu benda di sini, nanti dia ada cahaya masuk seperti ini, maka nanti cahayanya ini akan jatuh tepat pada retina mata di belakang layar, di belakang mata ya, di retina sebelah sini. Tapi kalau dia penderita hypermetropi, dia tidak seperti itu. Nanti dia akan jatuh di belakang retina seperti ini bayangannya. Ini sebenarnya titik-titiknya yang belakang aja ya. Nah, gini. Jadi itu adalah perpanjangannya. Nanti bayangannya jatuhnya di sini. Dan dia tetap tegak gitu ya. Bayangannya tetap tegak. Jadi dia jatuh di situ. Nah, supaya dia jatuh di retina, makanya dia dikasih ini kacamata plus di situ. Jadi kalau dia di sini dikasih kacamata plus, plus itu berarti ya kacamata cembung ya. Nanti harapannya nanti kalau kacamatanya itu pas, diharapkan nanti cahaya akan tepat jatuh di retina. Jadi dia bisa melihat seperti orang normal nanti gitu. Karena bayangannya jatuh tepat pada retina lagi. Oke. Jadi nanti untuk menjawab soal ini, kalau tanpa kacamata ya, bayangan benda itu akan terletak di belakang retina seperti yang saya jelaskan tadi. Dan dia masih dalam bentuk tegak. Oke, sehingga nanti jawaban tepat untuk soal ini adalah pilihan yang A. Pada suatu cermin sferis, perbandingan antara diameter kelengkungan dengan panjang titik fokus cermin sama dengan titik-titik. Jadi cermin sferis itu ya cermin yang kalau diperpanjang berbentuk bola ya. Salah satu contohnya ya cermin cekung dan cermin cembung. Jadi cermin cekung itu kan kita taunya gini biasanya. Oke. Sebenarnya kalau dia diperpanjang ini ujungnya ini nanti dia akan membentuk menjadi bola gini loh. Nah, gini ya. Jadi yang kita gambar ini hanyalah bagian kecil dari ini. Dari cermin cekungnya ini. Tuh, ya. Jadi ini adalah cermin cekung. Nah, di sini kita diminta mencari perbandingan diameter kelengkungan dengan panjang titik fokus cermin. Jadi diameter kelengkungan itu ya ini, jarak dari ujung ke ujung sini. Ini kita sebut sebagai diameter. Oke. Kemudian setengah dari diameter itu adalah jari-jarinya. Dari sini ke sini. Ini adalah R, yang mana R itu berarti ya titik pusat kelengkungan nanti di situ. Titik pusat kelengkungan. Jadi kalau biasanya digambar itu gini. Misalnya ada cermin cekung, nanti ada seperti ini ya. Nah, biasanya di sini itu ada yang menyimbolkan M, ada yang P ya. Misalnya di sini P. Nah, ini pusat kelengkungan tuh yang ini, maksudnya itu nanti. Jadi dia jaraknya ini ke sini adalah R. Kemudian fokus itu setengahnya di sininya. Fokus atau titik api ya. Jadi fokus itu jaraknya adalah setengah R. Oke, sehingga nanti kalau di sini diminta perbandingan diameter terhadap fokus, ya berarti ya D dibagi dengan F. D-nya itu dua kali jari-jari, berarti 2R. Ya, panjang ini kan dua kalinya jari-jari itu. Kemudian fokusnya adalah setengah dari R. Artinya kalau kita coret seperti ini, dia menjadi 2 dibagi setengah, sama aja dengan 2 dikalikan 2/1, atau hasilnya adalah 4. Sehingga jawaban tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Dua solenoida ideal A dan B berbanding radius RA sama dengan 2RB. Perbandingan jumlah lilitan persatuan panjang NA sama dengan 4NB. Rasio kuat medan magnetik di bagian dalam solenoida BA dibanding BB adalah titik-titik. Ini adalah materi tentang medan magnetik untuk subbab solenoida. Jadi solenoida itu adalah suatu kumparan gini ya, atau kawat yang dibentuk melilit seperti ini. Nanti solenoida ini memiliki jumlah lilitan N misalnya.
ada berapa putaran gitu ya. Terus panjangnya itu adalah L. Dan N per L di sini dinyatakan sebagai N kecil ya, karena di sini ada jumlah lilitan per satuan panjang. Kemudian nanti akan ada arus yang melalui solenoida ini, yaitu arusnya sebesar I, dan dia akan menghasilkan medan magnetik sebesar B. Jadi B nanti di situ diberikan oleh mu 0 kali I kali N. Ini adalah persamaan umum pada solenoida ya. Ini jika dia di pusat, B di pusat. Pusat itu maksudnya di tengah-tengah pas di sini. Dan di sini kan rasio kuat medan magnetik di bagian dalam solenoida. Jadi ya kita ambil aja titik pusat gitu ya. Jadi nanti B-nya seperti itu. BP sama dengan mu 0 IN. Mu 0 sendiri itu merupakan konstanta ya, permeabilitas magnetik yang mana dia bergantung pada distribusi medium di situ ya. Besar kuat permeabilitasnya seberapa nanti. Nah, kalau dia ruang hampa, permeabilitas magnetik itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Satuannya nanti satuan internasional untuk permeabilitas magnetik. Kemudian di sini ada perbandingan radius RA dibanding RB. Jadi untuk radius yang kecil nanti seperti ini ya, ini adalah radiusnya. Itu tidak ngaruh ya ukuran dari radius kalau kita lihat di persamaan ini. Jadi nanti tidak akan masuk ke perhitungan RA sama dengan 2RB itu. Di sini kita cukup membandingkan saja, yaitu BA dibanding BB. Berarti nanti kalau BA adalah mu 0 IA dikalikan NA dibagi dengan mu 0 kalikan IB dikalikan NB. Di sini mu 0-nya sama. Kemudian kalau kita lihat kuat arusnya tidak disebutkan di soal ya. Nah, ini biasanya kalau kita udah masuk ke soal ini kita anggap sama saja gitu. Di sini tidak disebutkan tuh berapa arus yang melalui A dan berapa arus yang melalui B. Jadi kita anggap sama saja. Terus NA dibanding NB ada ya, bahwa NA itu adalah 4NB. Berarti nanti tersisa NA-nya saya ganti 4NB, NB-nya tetap NB. Kemudian kita coret seperti ini, jadi jawabannya nanti adalah 4:1 ya. Nah, sehingga nanti jawabannya yang B kan. Nah, ini saya perlu garis bawahi ya untuk yang bagian ini tadi, arus. Ini tadi kita terpaksa nyoret ya, karena memang di soal tidak disebutkan gitu. Tapi nanti kalau di soal disebutkan ya harus kita bandingkan gitu ya nilainya berapa.